Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang sudah kesekian kali, Bapak Ibu. Sebelumnya yang terhormat yaitu Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Sugianto, dan yang saya hormati pula yaitu seluruh Bapak Ibu pembimbing SD Negeri 5 Bulurejo. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di acara pada pagi hari ini dalam suasana yang berbahagia. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam akan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan selalu kita nantikan di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada panjenengan semua atas partisipasi, atas panjenengan sudah hadir di sini dan berkenan mendampingi saya dalam kegiatan untuk melanjutkan atau memenuhi tugas pada guru penggerak, calon guru penggerak di angkatan 10 ini, yang mana saya sudah sampai di saat ini yaitu untuk saling berbagi pengetahuan saya di modul 1.4, yang mana tema atau materi yang akan saya sharingkan penjenengan yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Next. Oke, Bapak Ibu, di sini ada konsep pendidikan kita di Indonesia, yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini perbandingannya seorang pendidik itu diibaratkan sama dengan seorang petani, yang mana kalau petani itu merawat tumbuhannya sampai pada akhirnya bisa menghasilkan tumbuhan yang bisa subur sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para petani, begitu juga dengan kita para pendidik. Kita di sini tugas kita adalah menuntun para peserta didik kita, murid kita, agar anak-anak kita nanti ke depannya ketika mereka kembali ke masyarakat bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Next. Nah, Bapak Ibu, cobalah amati lingkungan sekolah Anda sendiri saat ini. Yang pertama, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, di sini dari imajinasi ini tentu saja akan sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan terkait budaya positif tadi. Nah, oleh karena itu saya diminta untuk berbagi kepada panjenengan semua, tentu saja rekan sejawat yang ada di lembaga saya. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah keterkaitan terkait lingkungan positif. Lingkungan positif itu akan bisa terbentuk karena adanya suatu budaya positif. Nah, budaya positif di sini tentu saja kita sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa melakukan itu hanya secara individu. Jadi dibutuhkan kerjasama yang sangat kuat antar ekosistem pendidikan di sekolah kita, baik itu dengan kepala sekolah, atasan, kemudian dengan wali murid, komite, lingkungan sekitar, terutama yang menjadi objek pendidikan kita yaitu adalah peserta didik atau murid kita. Yang mana lingkungan positif ini akan dapat terbentuk jika suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap
suatu pembelajaran. Jadi anak-anak itu tujuannya bersekolah itu karena melakukan suatu proses. Dan di sini tugas kita sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menuntun, yaitu dengan membiasakan anak-anak dengan budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya ada sebuah pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu salah satu bisa menyampaikan budaya positif. Budaya positif itu yang bagaimana? Monggo, mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Monggo Pak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Yang jelas kita langsung saja nih ya. Sebagai makhluk sosial ya, kita bisa hidup sendiri untuk orang lain. Ya. Di sini dikatakan bahwa budaya positif. Ketika kita berbicara masalah positif, yang jelas ini baik. Ya. Di lembaga kita ini yang jelas kebiasaan-kebiasaan yang baik kita lakukan. Misalnya mengawali pagi dengan membaca Asmaul Husna. Itu saya kira juga budaya positif yang perlu dipertahankan. Dan budaya-budaya yang lain ya, berjabat tangan dengan guru ketika belum masuk sekolah, menghadap kelas ya, itu juga termasuk budaya positif dan juga perlu dipertahankan. Ya, dan mungkin banyak budaya-budaya lain yang akan membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Saya kira itu juga termasuk budaya politik yang perlu kita tingkatkan dan dipertahankan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sugi menyampaikan yang sangat luar biasa terkait budaya positif yang sudah kita terapkan bersama di lembaga kita, bahwa budaya positif itu tentu saja berkaitan dengan hal yang baik. Hal yang baik di sini yang mana agar terciptanya sebuah budaya positif kita perlu membiasakan, membiasakan anak-anak kepada hal-hal yang baik. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini sebelum saya melanjutkan, saya akan membacakan ruang lingkup budaya positif. Jadi nanti di sini saya akan menyampaikan tentang 6 submateri ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi pada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi pada segitiga restitusi. Kita akan melanjutkan pada ruang lingkup yang pertama terkait budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan khususnya di sini menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol dari Dr. William Besser ya, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian tujuan khusus yang kedua menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Tujuan khususnya ada 3 ya Bapak Ibu. Kemudian di sini saya punya pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu menyampaikan terkait 3 pernyataan itu antara setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana dengan pernyataan pertama, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Bagaimana? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman yang seperti apa dulu? Ada hukuman yang seperti apa dulu? Oke. Berarti di sini masing-masing pendapat berbeda ya. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju, oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke. Oke Bapak Ibu, dari jawaban panjenengan semua akan dapat saya simpulkan untuk pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Selama saya mengikuti guru penggerak Bapak Ibu, hukuman di sini itu pasti akan melibatkan fisik seseorang atau murid kita. Maka ketika
sama sekali tidak bisa mendisiplinkan anak, atau mereka itu akan bisa lebih menjadi manusia yang lebih agresif seperti itu. Itu untuk pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk yang kedua ini, pernyataan kedua ini lebih kepada konsekuensi, Bapak Ibu ya, konsekuensi yang diterima anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Di situ ada pernyataan penghargaan. Jika kita secara jangka panjang akan memberikan penghargaan terus kepada anak, maka motivasi anak tidak akan muncul di situ. Karena nanti jangka panjangnya apa? Anak akan tergantung dengan sebuah penghargaan. Misalnya saya harus nilai ujiannya harus bagus. Nanti kalau bagus dapat nilai 100, nanti sama bapak ibu dikasih reward, dikasih hadiah. Jadi seperti itu, karena penghargaan. Jadi untuk jangka panjangnya itu untuk peserta didik kita itu sangat tidak baik. Seperti itu Bapak Ibu ya, terkait pernyataan pertanyaan pemantik ini. Next. Nah, di sini berkaitan Bapak Ibu. Silakan Anda dan pasangan Anda melakukan sebuah kegiatan cobalah buka, yang mana Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Tugas Anda adalah yang A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, nanti tugas B atau rekan Anda yang di samping Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nanti teman Anda B boleh melakukan seperti membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, kemudian menggelitik, bahkan menawari uang. Oleh karena itu silakan Anda mencoba melakukan kegiatan ini dengan pasangan teman Anda. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B, silakan. Silakan kalian, silakan panjenengan lakukan seperti instruksi pada kegiatan ini. Cobalah buka. Sepertinya sudah ada yang sudah melakukan ya. Oke, terima kasih. Oke Bapak Ibu, dari kegiatan cobalah buka ini, kira-kira apa yang bisa panjenengan simpulkan? Yang tadinya dengan rekan Anda dipaksa untuk membuka dengan berbagai trik yang dilakukan seperti menggoda, merayu, menghardik, ya kan seperti itu. Bahkan diberi iming-iming uang. Apa yang Anda lakukan? Itu apa maknanya, filosofi apa gimana ya? Oke, terima kasih Pak Alvin. Itu maknanya apa, filosofinya apa? Oke, next. Nah, di sini apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Di sini ada 3 pertanyaan B. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Atau yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi misalnya di sini Bapak Ibu, kita yang tadinya menggenggam erat tangan kita karena tadi kegiatan yang sudah saya instruksikan, ada sebuah benda yang sangat berharga. Kemudian Anda dirayu dengan teman Anda, ya kan? Nah, ketika meskipun rayuannya itu sangat kuat, iming-imingnya sangat kuat, tapi kalau misalnya Anda memiliki kontrol diri yang baik, apakah Anda akan membuka tangan Anda? Belum tentu. Bagaimana? Tidak. Terima kasih Bu Risa. Terima kasih. Nah, dari kegiatan ini Bapak Ibu, bahwa akan disimpulkan kontrol yang ada pada diri kita sebagai manusia itu yang bisa mengontrol itu hanya diri kita, bukan orang lain. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Begitupun sebaliknya, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, apalagi kita di dunia pendidikan sebagai seorang pendidik, yang mana nanti akan berhubungan dengan teori kontrol yang akan saya sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu, menurut William Glasser, ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, Bapak Ibu. Di sini karena saya juga masih belajar tentang apa itu namanya terkait teori kontrol ini,
Oleh karena itu saya akan menyampaikan sesuai pemahaman saya nih. Ada 4 di sini terkait ilusi atau teori kontrol yang mana itu beberapa terjadi miskonsepsi. Ada kesalahan makna di sini, ada kesalahan pemahaman. Nah, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, penjelasannya di sini Bapak Ibu. Untuk yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu sebaliknya. Jadi poinnya di situ Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi ada kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan oleh peserta didik. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi namanya perilaku itu pasti ada yang positif, ada yang negatif, yang mana masing-masing perilaku yang dilakukan itu pasti ada tujuannya, Bapak Ibu. Next. Kemudian untuk ilusi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini karena tadi pada teori ini ada miskonsepsi ya Bapak Ibu, yang mana untuk penjelasannya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi tidak semua penguatan positif itu akan efektif ya, atau mungkin bermanfaat bagi murid kita. Jadi ada terjadi beberapa miskonsepsi itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang terkait kritik dan membuat orang bersalah ini penjelasannya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena merasa bersalah itu tadi Bapak Ibu. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Next. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kebanyakan orang dewasa itu kita berpikir itu bahwa kita bisa mengontrol ya, bisa mengontrol, kita memiliki tanggung jawab untuk mengontrol anak. Padahal apa itu namanya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa orang lain atau diri kita itu tidak bisa saling memberikan kontrol. Jadi seperti itu. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada dua, Bapak Ibu, ada dua tabel di sini. Yang pertama stimulus respon, dan yang kedua adalah teori kontrol atau pilihan. Silakan Bapak Ibu cermati di sini. Ada dua tabel. Silakan Anda lakukan perbandingan terkait tabel stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Silakan dicermati Bapak Ibu. Oke, adakah yang bisa memberikan pendapatnya terkait perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan? Monggo silakan. Pak Chandra mungkin. Pak Suji mungkin. Loh, oke, kita tunggu sebentar. Pak Samsul? Loh. Ada dua di sini. Dua tabel ya, stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Adakah yang bisa memberikan atau menyumbangkan suaranya sedikit? Boleh.
terkait dua tabel ini, monggo jenengan cermati dengan identifikasi bagaimanakah terkait stimulus respon dan teori kontrol ini. Monggo. Pak Samsul mungkin? Belum punya. Bu Risa mungkin? Silakan Bu. Terkait apa itu namanya? Perbedaan dari kedua tabel ini. Terkait teori kontrol tadi. Yang pertama tentang stimulus respon. Di situ terjadi sebuah miskonsepsi terkait kontrol diri seseorang. Yang kedua tentang teori kontrol diri. Di situ kita memiliki paradigma baru terkait kontrol diri pada seseorang. Sudah Bu Risa? Terima kasih. Terima kasih Bu Risa, sangat luar biasa sekali untuk mengidentifikasi dua tabel ini ya. Di tabel yang pertama tentang stimulus respon. Di sini yang mana yang tadinya kita berpandangan Bapak Ibu, kita ambil contoh yang A ya, yang atas masnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa seperti itu setelah kita tadi mengetahui sekilas tentang teori kontrol? Tidak, ya kan? Sehingga ada paradigma atau perubahan yang harus kita lakukan. Yang tadinya mungkin kita mencoba merubah orang, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tadi saya sudah memaparkan sedikit bahwa paradigmanya semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Oke, jadi itu identifikasi terkait perbedaan kedua tabel ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan lanjutkan dari teori kontrol tadi ya, bahwa pada pemaparan selanjutnya yaitu terkait disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Apa makna disiplin menurut Anda, Bapak Ibu? Makna disiplin di sini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Monggo, apa sih itu disiplin menurut Anda? Pak Samsul mungkin? Monggo. Terima kasih. Jadi untuk makna disiplin menurut pengetahuan saya yaitu menempatkan diri kita sendiri pada suatu aturan yang sudah disepakati atau sudah menjadi visi dan misi dari sekolah itu sendiri. Terima kasih kepada Pak Samsul sudah menyampaikan pendapatnya tentang makna disiplin. Tadi Pak Samsul menyampaikan ada sebuah aturan ya Pak Samsul ya, ada sebuah aturan di lembaga. Next. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memaparkan makna disiplin positif. Sudah betul ya tadi yang disampaikan Pak Samsul ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi disiplin di sini terkadang kita menganggap murid kita misalnya berangkat sekolah pagi itu karena disiplin ada ketidaknyamannya di mana? Mungkin takut terlambat atau mungkin nanti takut kalau berangkat siang dimarahi bapak ibu guru dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang
merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam kita sendiri. Nah, oleh karena itu, jika dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan Ki Hajar Dewantoro ini terkait disiplin positif ya Bapak Ibu, murid akan bisa memiliki disiplin positif dalam dirinya apabila tumbuh atau dia memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal di sini adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Contohnya misalnya, murid A hari ini memiliki jadwal piket, ya, memiliki jadwal piket. Nah, jadwal piket dia melakukan piket itu karena merasa tanggung jawab, punya kewajiban di situ harus melaksanakan piket. Nah, sedangkan untuk murid B misalnya memiliki jadwal piket hari ini, dia tetap melakukan piket, tapi tujuannya apa? Motivasi dalam dirinya. Kalau misalnya saya tidak piket, saya takut dimarahi Bapak Ibu guru, nanti kelasnya kotor seperti itu. Jadi tidak ada kesadaran dirinya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid didik kita. Contohnya lagi misalnya kita bertanya kepada anak-anak tujuan sekolahnya apa? Tujuan sekolah itu untuk apa? Jika anak yang punya motivasi internal, maka dia akan menjawab, untuk belajar Bu, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sedangkan anak yang memiliki motivasi eksternal yang berasal dari luar, maka berbeda lagi jawaban yang akan disampaikan. Tujuan kalian sekolah itu untuk apa? Untuk ini Bu, untuk menerima ijazah. Misalnya seperti itu. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya. Sedangkan tujuan utama seorang murid adalah belajar untuk menerima ilmu pengetahuan. Jadi di sini perbedaannya Bapak Ibu antara motivasi internal dan motivasi eksternal. Oke. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini yang sangat penting bagi kita, bagi para pendidik, karena tantangan kita saat ini itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik anak-anak itu sangat sulit. Apa-apa anak-anak harus misalnya disuruh mengerjakan tugas itu harus disuruh gurunya. Ya kan Bapak Ibu? Misalnya pengalaman kita di kelas akan seperti itu. Misalnya jadwal piket saja kadang. Hari ini siapa yang piket kadang kita masuk kelas kita juga masih kotor. Iya Pak tidak? Nah, itu perlunya kita untuk selalu membimbing anak-anak agar mereka terampil dan memiliki motivasi internal. Itulah sebuah tantangan kita pada era saat ini ya, pada Gen Z. Seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu membimbing anak-anak, menuntun anak-anak supaya mereka memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Jadi tanpa disuruh guru, dia sudah memiliki kesadaran. Seperti itu. Oke? Next. Nah, tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, Bapak Ibu, beberapa organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Adakah yang bisa menyebutkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan untuk pendidikan kita di Indonesia? 6 profil dimensi Pancasila. Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ini Bu Ajeng, silakan. 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada
yang kedua berkebinekaan global, dan yang ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Terima kasih Bu Ajeng terkait dengan profil dimensi belajar Pancasila ya, yang memang saat ini itu adalah suatu nilai-nilai yang diharapkan untuk pendidikan kita di negara Indonesia. Jadi ada 6 profil belajar Pancasila. Next, untuk ruang lingkup yang kedua Bapak Ibu, karena tadi materinya akan ada sangat banyak sekali, ada 6. Di sini kita sudah masuk pada pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tujuan khususnya menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Itu tujuan khususnya. Next. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Contohnya misalnya kita di lembaga kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah misalnya. Apakah kita pernah punya pemikiran seperti itu? Tidak. Terima kasih. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, salah satu tokoh dan dosen ya kan, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku tentang kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena ada alasan di sini, karena terlambat sekolah. Kira-kira pada kasus satu ini apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Hukuman atau sanksi konsekuensi? Sanksi. Pak Lutfi, sanksi. Oke, sangat luar biasa sekali. Betul, karena ada konsekuensi di sini, ya kan? Seandainya tidak terlambat, maka tidak akan disuruh mencatat, kan seperti itu. Next. Pada kasus 2, lari mengelilingi lapangan karena terlambat masuk sekolah, itu termasuk hukuman atau sanksi konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau sanksi konsekuensi? Yang keras Bapak Ibu? Hukuman. Betul, hukuman karena di sini melibatkan fisik. Next, pinter-pinter Bapak Ibu ini ya. Kasus selanjutnya, murid diminta push up 20 kali karena tidak menggunakan masker. Sudah jelas, apa Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa hukuman Pak Lutfi? Mungkin bisa menyampaikan. Oh fisik, karena fisik disuruh apa itu? Push up 20 kali. Capek enggak? Capek. Ya. Jadi kasus 4 ini merupakan hukuman. Sangat luar biasa. Next, kasus selanjutnya, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret termasuk hukuman atau sanksi konsekuensi. Kenapa sanksi konsekuensi Pak Chandra? Mungkin bisa menyampaikan. Kalau menurut saya ini adalah sanksi konsekuensi. Mengapa? Karena ini seperti jika maka sebab dan akibat. Ketika mencoret-coret kertas teman itu kan akibatnya pasti akan menggantikan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra, sangat luar biasa sekali. Ada sebab dan akibat, ada konsekuensi ya Pak Chandra ya. Seandainya tidak mencoret
Tidak. Maka Tidak mengganti. tidak mengganti kan seperti itu. Ya. Jadi terkait kasus 5 ini adalah sanksi konsekuensi. Next. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini adalah sekali lagi saya sampaikan merupakan tantangan kita untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid kita. Next. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Adakah yang bisa memberikan contoh mungkin cara kita? Misalnya guru kelas di ruang lingkup kelas kita saja misalnya. Apa bentuk disiplin positif yang bisa kita tanamkan ke murid-murid kita? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan contoh disiplin positif. Sampah pada tempatnya. Pak Lutfi, membuang sampah pada tempatnya. Betul. Ya kan, termasuk kita sudah menanamkan disiplin positif pada anak. Karena jika sampah itu dibuang di sembarang tempat, ya otomatis sekolah kita akan menjadi kotor. Akan menjadi kotor sehingga untuk lingkungan suasana pembelajarannya nyaman atau tidak? Tidak. Jadi itu yang perlu kita tanamkan terkait disiplin positif sesuai contoh yang sudah disampaikan Pak Lutfi ya. Salah satunya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Sangat luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, biasanya kita menerapkan deh, kalau misalnya ada murid kita yang tidak disiplin, kita pasti akan memberikan hukuman atau konsekuensi. Iya atau tidak? Ya. Iya. Ya. Betul ya? Ya, betul. Iya. Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah, pandangan saya berubah ketika saya mengikuti guru penggerak Bapak Ibu. Nah, yang mana salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif, terutama kita sebagai guru kelas, salah satunya kita harus bisa membuat suatu keyakinan kelas, yang mana dulu itu namanya peraturan kelas, yang saat ini berubah menjadi keyakinan kelas. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Next. Nah, kesimpulannya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul? Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Jadi hukuman itu hanya bersifat satu arah, yang mana ketika murid berbuat kesalahan, guru langsung menghukum, misalnya seperti itu. Sedangkan murid pasti tidak akan tahu, ya kan? Tahunya sudah dihukum gitu aja ya, misalnya 10 hari ya lari di lapangan kan seperti itu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jika murid melakukan kesalahan, maka harus ada konsekuensi yang diterima. Jadi seperti itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jika tidak ada pelanggaran, maka kita tidak perlu melakukan konsekuensi. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini terkait restitusi. Nah, apabila ada kesalahan murid, bila murid melakukan kesalahan Bapak Ibu, maka biasanya pertama menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik.
mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Mengkritik dan mendiamkannya. Nah, kebiasaan ini jika murid berbuat salah, itu biasanya itu maka cenderung guru itu akan melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi pandangan saya berubah karena ada beberapa pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali yang saya dapatkan dari guru penggerak ini, Bapak Ibu, yang merubah paradigma saya terkait bagaimana kita cara menuntun yang baik kepada murid kita, sehingga saya bisa berbagi pengalaman kepada panjenengan semua. Next. Nah, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu apa sih Bapak? Restitusi itu adalah strategi. Betul, strategi untuk menciptakan disiplin positif, sehingga kalau disiplin positif itu akan tercipta, maka akan bisa mewujudkan suatu budaya positif. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda menjadi anak yang gagal. Betul. Ketika murid membuat kesalahan, kita langsung menghukum murid. Apa yang akan terjadi? Maka mereka akan menjadi anak yang gagal, tidak percaya diri. Motivasinya akan hilang. Jadi ketika ada anak membuat kesalahan, maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah hal yang negatif. Kita harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Apa sih tujuan murid kita jika melakukan kesalahan? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh langsung menghakiminya atau menghukumnya. Jadi pasti apapun yang mereka lakukan ada tujuannya. Tidak ada yang namanya anak nakal, itu tidak ada. Tergantung kebutuhan mereka itu bisa tercapai atau tidak. Nah, nanti akan kita bahas. Next. Kita sudah sampai di ruang lingkup yang ketiga Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Yang tadi sudah sempat saya sampaikan sedikit ya. Tujuan khususnya dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih keyakinan kelas. Yang tadi sudah saya sampaikan ya, yang tadinya peraturan kelas sekarang itu beralih jadi keyakinan kelas untuk menciptakan disiplin positif tadi. Yang ketiga, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan tematik. Ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Pak Suji menyampaikan karena untuk keselamatan. Betul? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Betul? Betul. Jadi pertanyaan tematik yang pertama itu adalah untuk keselamatan, yang kedua adalah untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita meyakini itu, Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ketika kita melakukan dua pernyataan tadi, dua pertanyaan tadi ya, terkait memakai helm dan bercuci tangan, memakai masker, maka kita ternyata sudah memiliki nilai-nilai keyakinan, yaitu berupa nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Tanpa disuruh kita sudah melakukan itu. Oh ya, pakai helm ternyata betul untuk keselamatan. Kemudian memakai masker dan cuci tangan betul untuk kesehatan. Disitulah kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan. Next, tahapan menciptakan program kebajikan. Di sini ada 4 tahapan Bapak Ibu. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, nanti akan saya tunjukkan.
Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian yang keempat, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Jadi tahapan membuat keyakinan kelas untuk menciptakan disiplin positif tadi, kita harus mengacu pada program kebajikan ya, karena program kebajikan ini sudah ada pada daftar tabel. Nah, tabel kebajikan di sini Bapak Ibu. Oleh karena itu, karena ini adalah tujuan saya berbagi pengetahuan kepada panjenengan semua, termasuk guru kelas. Jadi mungkin setelah diseminasi saya ini bisa menerapkan atau membuat keyakinan kelas yang mana itu nanti ada tahapannya juga Bapak Ibu. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama antara guru dan murid, itu kita harus melihat dulu atau memahami dulu tabel kebajikan. Jadi tabelnya ada di sini, nanti bisa saya sharingkan kepada panjenengan semua. Jadi sudah ya tentang terkait program kebajikan. Nah, setelah program kebajikan, nah di sini selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas prosedurnya yang pertama bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi kalau apa itu namanya perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah itu tentu saja sangat berbeda. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, terutama kita sebagai guru kelas. Kita harus bisa menerapkan di lingkungan kelas kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kegiatan yang dilakukan di sini itu guru bisa mungkin membagikan sticky note kepada anak-anak. Kemudian nanti yang membuat keyakinan itu berdasarkan kesepakatan murid dan guru. Jadi kita sebagai guru kita hanya sebagai pendamping anak-anak saja. Sehingga untuk cara membuat keyakinan kelas tentu saja kita tidak boleh menggunakan kita menggunakan suatu kalimat itu yang terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang itu nanti akan susah diingat oleh murid. Jadi seperti itu. Jadi simple, singkat saja. Yang penting kalimatnya itu adalah positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya keyakinan kelas, Anda punya program keyakinan kelas itu dibuat satu semester sekali atau mungkin bisa digunakan dalam satu tahun pelajaran, itu boleh silakan. Yang penting kita sebagai guru itu harus bisa mengevaluasi terkait keyakinan kelas. Sudah baik apa belum, murid sudah bisa menempatkan dirinya atau menyepakati sesuai keyakinan kelas atau belum. Jadi harus ada peninjauan ulang seperti itu. Next, nah prosedur pembentukan kelas. Di sini saya beri contoh Bapak Ibu. Kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalau kalimat negatifnya biasanya kalau kita membuat peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah maka itu silakan kita rubah. Kalimat positifnya menjadi bagaimana? Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu dimohon untuk menghindari kata jangan. Jadi kita harus merubah ke kalimat positif. Nah, kita ternyata sudah sampai di ruang lingkup yang keempat. Tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini masih ada kaitannya dengan keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu. Tujuan khususnya menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Kemudian menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian mengidentifikasi peran dan sekolah
guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Ada pertanyaan pemantik lagi Bapak Ibu. Mungkin saya bisa dibantu membacakan Pak Chandra. Oke, pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Oke, sudah Bu. Terima kasih Pak Chandra. Terkait kasus Ibu Ambar ini dan Doni, tadi saya ucapkan terima kasih sudah dibacakan ya Pak Chandra. Atau mungkin Pak Chandra sekalian menjawab terkait kasus ini, kira-kira situasi jika Pak Chandra jadi Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Pak Chandra lakukan? Dan kemudian menurut Anda apa sih alasan Doni melakukan itu? Mungkin bisa dijawab sekalian ya. Ini tadi saya mencoba mencari trik untuk Pak Chandra bisa menjawab. Jika saya menghadapi situasi seperti itu ya, saya memanggil dari dua belah pihak. Yang pertama dari siapa? Yang itu tadi kan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang dengan paksa, kan ada salah satu murid itu di situ ya. Jadi kedua belah pihak saya dudukkan bersama. Saya tanyakan mengapa, kan setiap suatu hal perilaku seperti di atas ada tujuan dan maksud tertentu. Ada yang tujuan positif ataupun negatif. Oke. Kemudian ini saya tanyakan alasannya kenapa, dan nanti kan sebagai guru apalagi wali kelas bisa memberikan solusi. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama, menurut saya kemungkinan dari segi di rumah tidak diberikan bekal, kemungkinan seperti itu. Yang kedua, memang terkadang gini, kalau usia anak SD itu terkadang jahil dengan teman guyon, tetapi dia merasa ini jahil atau bercanda dengan teman, tetapi yang temannya lain tuh merasa, oh ini kok sering kali seperti ini. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Chandra. Ternyata apa yang saya sampaikan pemaparan materi di awal tadi ternyata sudah masuk di hatinya Pak Chandra ya? Masuk sekali. Masuk. Tepuk tangan untuk Pak Chandra. Betul sekali. Jika misalnya Pak Chandra tadi menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, Pak Chandra tentu saja akan memanggil kedua belah pihak ya Pak Chandra ya. Memanggil salah satu murid yang dimintai bekalnya dan juga memanggil Doni. Ditanya terlebih dahulu Bapak Ibu, betul? Ditanya tujuannya itu apa sih, tujuannya Doni melakukan itu? Karena sudah saya sampaikan di awal, tidak semua sikap atau perilaku murid kita itu tidak semuanya negatif. Ada dua kan tadi, ada positif, ada negatif. Jadi strateginya Pak Chandra betul, kita harus memanggil kedua belah pihak. Next. Nah, ini nanti akan berkelanjutan Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Pak Chandra tadi betul. Mungkin ditanya ya, ditanya mungkin Doni melakukan itu karena di rumah tidak dimasakkan sama ibunya mungkin, atau mungkin ibunya tidak punya uang, atau mungkin ibunya sibuk. Jadi tidak ada tidak ada yang sekiranya memenuhi kebutuhan Doni sehingga Doni bisa melakukan itu. Kan seperti itu gambarannya yang disampaikan Pak Chandra. Sehingga kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu merupakan seluruh tindakan manusia bahwa sesungguhnya itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul apa tidak? Kita sebagai manusia, kita hidup tentu saja kita memiliki kebutuhan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Setelah ini akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah,
Ada berapa Bapak Ibu di sini? 5. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Makan, apalagi minum, apalagi Bernapas. bernapas, Tidur. uang, tabungan. Iya betul ya kan? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Love and Contohnya, ada yang bisa menyatakan Bapak Ibu kebutuhan ini itu kebutuhan yang bagaimana? jumlah susah ini. Kasih sayang dan rasa diterima di sini apabila kita bisa memenuhi kebutuhan kita itu seperti diterima di lingkungan keluarga, ya kan? Bisa diterima di lingkungan masyarakat, ya. Maka kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan dasar manusia kebebasan itu yang bagaimana? Bebas berpendapat, bisa ya kan? Ada lagi? Bebas menentukan pilihan. Ya. Ya, bagi yang sudah punya pilihan hidup. Bagi yang punya pilihan. Yang keempat adalah kesenangan. Apa contohnya kebutuhan dasar kesenangan Bapak Ibu? Senang. Liburan. Liburan, traveling, betul. Bisa Iya kan? bisa ngobrol, bertemu. Bisa berinteraksi dengan orang lain, Pasangan hidup. Memiliki pasangan hidup. memiliki pasangan Hidup. hidup, kesenangan. Senang. Iya, itu termasuk kebutuhan dasar. Bisa. Bisa. Karena punya ya sama. Nah, yang kelima sekarang penguasaan. Ada yang bisa memberikan contoh penguasaan itu yang bagaimana Bapak Ibu? Ya bagaimana? Lima kebutuhan dasar manusia. Yang kelima penguasaan. Oke, penguasaan di sini itu apabila kita mempengaruhi orang lain. Tapi kebutuhan itu, kebutuhan dasar itu baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak, ya kan? Karena kita berusaha, jadi penguasa kita bisa menguasai orang lain. Contohnya seperti itu. Ya, contoh kasus pada murid misalnya di sekolah itu membentuk sebuah geng, ya otomatis kan akan mempengaruhi temannya. Itu salah satu contoh penguasaan. Power, betul. Ada contoh kasus seorang anak yang memalak atau meminta makanan temannya dengan paksa. Nah, kita cocokkan tadi jawaban dari Pak Chandra. Alasan kebutuhan ada 5 di situ Bapak Ibu. Tidak punya bekal. Ini merasa hebat, ini menguasai. Betul. Betul yang disampaikan Pak Chandra bahwa strategi jika menghadapi kasus seperti itu adalah memanggil kedua belah pihak. Kita tidak boleh langsung menyalahkan karena kemungkinan seperti kasus Doni tadi atau kasus ini ada 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa dipenuhi atau terpenuhi seperti itu. Jadi alasan misalnya seorang anak yang memalak atau meminta makanan temannya bisa saja karena dia tidak punya bekal dan lapar. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, makanya dia melakukan itu tadi, memalak atau meminta makanan. Kemudian opsi yang kedua, bosan. Ya, bisa mungkin menunya itu saja, ya. Jadi merasa bosan. Jika kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di situ adalah kebebasan akan pilihan. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga, iseng karena senang melihat ekspresi wajah temannya yang kesal. Kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kesenangan. Yang keempat, ingin diperhatikan teman, guru dan orang tua atau kader. Pencitraan. Kebanyakan anak-anak itu bukan nakal ya Bapak Ibu, kebanyakan memang anak-anak seperti ini ingin mencari perhatian, jahil sama temannya seperti itu. Ternyata kebutuhan dasar yang belum terpenuhi apa? Rasa kasih sayang dan diterima. Jadi dia membutuhkan itu, atau kita membutuhkan itu. Kemudian yang kelima, ingin merasa hebat karena temannya dan menurut adalah power atau penguasaan, bisa menguasai orang lain, ya kan? Next. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita ke materi yang kelima,
Oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar murid kita. Sehingga jika kita bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar murid kita, maka apa yang akan tercipta Bapak Ibu? Apa? Apa Pak? Kepuasan. Kalau dalam lembaga, dalam instansi, tentu saja jika kita bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, maka akan tercipta budaya positif ini tadi. Sesuai. Iya, sesuai. Betul. Itulah tantangan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama. Kemudian ini masih ada keterkaitannya di sub materi yang kelima tadi tentang restitusi. 5 posisi kontrol, ya. Di sini yang pertama melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian tujuan khusus yang kedua menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Yang ketiga menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya sampaikan di awal terkait pemaparan materinya. Nah, ada sebuah kasus lagi Bapak Ibu di sini. Contoh kasus maksudnya. Ada 2 di sini. Mungkin saya bisa dibantu membaca. Pak Lutfi silakan kasus yang pertama. Kasus pertama Tisa. Baca kasus. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Terima kasih kepada Pak Lutfi. Ada 2 pertanyaan tematik ya terkait contoh kasus 1 dan contoh kasus 2. Kira-kira kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, apabila kita menghadapi seperti 2 contoh kasus ini, maka strategi yang akan kita lakukan seperti apa Bapak Ibu? Adakah yang bisa membantu menjawab secara garis besarnya saja terhadap kasus 1 dan 2? Apa Bu Ajeng? Memanggil kedua belah pihak. Oke, karena strateginya untuk menyelesaikan 2 masalah ini. Oke, akan kita bahas selanjutnya. Oke. Terkait kasus tadi, ya kan, tentu saja ada strategi yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol yang nantinya bisa kita gunakan sebagai seorang pendidik apabila terdapat suatu kasus pada murid kita. Kasus di sini berarti kita berupaya mencari solusi, ya. Bahwa dia pusat dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid. Nah, makanya sangat penting sekali terkait keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama murid itu alangkah lebih baik ditinjau ulang. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang terakhir adalah manajer. 5 posisi kontrol ini yang tadi sudah saya sampaikan ini bisa digunakan guru untuk menyelesaikan suatu masalah terhadap murid. Nah, nanti tinggal kita nanti menggunakan posisi yang mana, tergantung kasus yang dialami murid, tergantung tingkatannya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, misalnya pada posisi menghukum,
seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya Bapak Ibu, apabila kita menghukum murid, otomatis akan merugikan mereka atau mengarahkan ke identitas yang gagal. Nah hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam tadi atau bersifat agresif seperti itu. Kemudian selanjutnya posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bagaimana? Contohnya, bagaimana? Atau kamu ini dan seperti itu. Kenapa kamu melakukan itu? Otomatis murid kita kemungkinan akan merasa tidak nyaman. Sehingga hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam di dalam, sehingga murid akan menahan perasaannya, tidak bisa meluapkan emosi pada dirinya. Jika kita menyelesaikan masalah terhadap kasus murid kita, misalnya kita menggunakan posisi yang kedua ini, membuat merasa bersalah. Jadi contohnya seperti itu. Pada posisi yang ketiga, yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Melalui persuasi berarti melalui ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Oleh karena itu akan ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada murid. Next. Posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan ataupun menjadi marah Bapak Ibu, atau membuat merasa berbuat salah, sehingga murid kita tidak akan merasa berbuat salah untuk posisi pemantau. Dan posisi yang paling tepat Bapak Ibu yang bisa digunakan adalah posisi yang terakhir ini, posisi manajer. Yang mana posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang posisi manajer ini adalah merujuk pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. Nah, hasilnya apa? Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya, tentu dengan bimbingan murid. Jadi ada keyakinan di sini, Bapak Ibu. Nah, masih terkait dengan restitusi Bapak Ibu. Ini adalah sub materi yang terakhir pada pemaparan saya, yaitu jika tadi merujuk pada 5 posisi kontrol, saat ini kita di sub 6 ya, terkait segitiga restitusi. Restitusi itu yang sudah saya sampaikan tadi adalah suatu strategi ya untuk membentuk suatu budaya positif. Nah, tujuan pembelajaran khususnya Bapak Ibu menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka sesuai dengan konsep pendidikan KHD ya. Yang ketiga, menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti contoh kasus-kasus sebelumnya tadi. Jika terjadi suatu kasus atau salah satu murid kita memiliki kasus, maka kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi agar murid kita mendapatkan solusi, agar dia bisa menjadi murid yang mandiri dan bertanggung
jawab. Jadi ada strateginya Bapak Ibu. Jadi ketika anak berbuat salah kan kita tidak bisa langsung menghakimi, memarahi, menghukum. Ada strateginya, yaitu tadi kita harus mengetahui dulu tujuan mereka apa sih sebenarnya melakukan kesalahan itu. Nah, Bapak Ibu, pada segitiga restitusi untuk sisi yang pertama di situ ada menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas di sini, mungkin kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan itu misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada stabilitas identitas. Misalnya kalau kita berbuat sesuatu hal atau tidak mematuhi peraturan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maksudnya maka kita identitas yang pertama itu adalah menstabilkan identitasnya dengan kedua kalimat itu. Kemudian pada sisi segitiga restitusi yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contohnya seperti itu untuk yang validasi. Kemudian sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini kita merujuk kembali kepada keyakinan kelas. Contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalnya seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentu saja kan ada alasannya. Semua itu Bapak Ibu. Next. Nah, di sini penjelasannya. Untuk sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya guru itu menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi pada teori kontrol ini menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya itu adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian pada sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan 2 tadi Bapak Ibu, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya misalnya salah satu murid kita memiliki kasus mengejek temannya misalnya. Kemudian pada sisi ketiga restitusi ini kita meyakinkan kira-kira keyakinan yang tidak kamu patuhi yang mana? Seperti itu misalnya. Iya Bu, saya tadi mengejek teman sehingga keyakinan kelas yang tidak saya patuhi itu adalah menghargai orang lain, misalnya seperti itu. Kira-kira ke depannya kamu ingin menjadi murid seperti apa? Ya Bu, saya ingin menjadi murid yang lebih bisa menghargai teman, sehingga saya tidak akan mengulangi lagi dengan mengejek teman saya. Jadi misalnya contohnya seperti itu. Pada sisi ketiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Dari sini siswa akan lebih bisa menjadi orang yang dia inginkan. Mereka akan punya kesadaran diri Bapak Ibu. Ya, jadi ada tahapannya. Ketika siswa berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau mungkin peraturan sekolah, maka kita sebagai pendidik kita sangat perlu sekali untuk memberikan solusi kepada mereka, bukan semata-mata menjadi menjadi pendidik yang hukum marahi. Jadi sangat diperlukan sekali kita harus bisa menuntun anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik di awal tadi. Refleksi Bapak Ibu, ini adalah kegiatan terakhir pada penyampaian materi saya terkait budaya positif Bapak Ibu, terkait refleksi ya. Sebelumnya saya ingin meminta kepada teman-teman mungkin ada yang bisa menyampaikan refleksi atau gambaran singkat atau pendapatnya terkait 6 submateri yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang ingin menyampaikan, boleh? Pak Chandra mungkin? Oke. Terkait refleksi.
Mari kita refleksikan bersama Bapak Ibu terkait budaya positif yang sudah saya paparkan tadi. Mungkin Pak Suci, monggo. Terima kasih atas waktunya. Ya. Dari apa yang dijelaskan oleh Bu Erwin tadi, refleksi yang dimaksud di sini adalah efek dari apa yang dilakukan. Jadi yang jelas ketika semuanya itu kembali kepada kebaikan dari ini ya. Karena di dalam ini tadi ada positif ya. Positif pengertian umum kita adalah baik. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, ya, diniati dengan yang baik, kayaknya hasilnya juga baik. Ya. Dan saya meyakini itu tadi ada jalan keluar dari segala permasalahan ternyata di sini juga disampaikan. Yang jelas semua tujuannya adalah kepada kebaikan anak. Ya. Jadi intinya jalan keluar dari permasalahan yang ada di sekolah itu tadi dipaparkan di situ, dan ini adalah tugas kita semua untuk merefleksi dari tingkah pola anak-anak atau permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita di negara kita. Bagaimana memberi jalan keluar agar semuanya menjadi lebih baik. Ya, demikian mungkin. Terima kasih refleksinya dari Pak Suji sangat luar biasa sekali. Bahwa yang disampaikan beliau tentu saja terkait budaya positif ini itu adalah hal yang baik. Oleh karena itu semoga kedepannya kita semua sebagai pendidik di lembaga SD Negeri 5 Bulurejo ini, marilah kita selalu bersama-sama untuk saling kompak, saling melengkapi untuk menciptakan disiplin positif kepada anak sehingga budaya positif di lembaga kita akan tercapai. Tapi ada kekuatan yang harus bisa kita Bapak Ibu, ada kekuatan yang harus bisa kita bersamai. Ya sudah saya sampaikan tadi bahwa kita hidup di instansi atau suatu lembaga ini kita tidak bisa hidup sendiri. Ada ekosistem pendidikan yang harus kita rangkul bersama, yaitu pemangku kepentingan. Maka sangat dibutuhkan sekali kerjasama yang baik seluruh ekosistem pendidikan, terutama di SD di 5 Bulurejo ini, bahwa monggo kita kedepannya kita harus bisa memiliki program yang baik sehingga bisa membentuk disiplin anak, sehingga budaya positif akan tercapai. Kemudian kerjasama yang kuat, baik itu antara kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, komite, wali murid, dan juga masyarakat sekitar, lingkungan. Nah, maka kita rangkul semuanya, sehingga kalau kita bisa merangkul semua pemangku kepentingan, insya Allah SD negeri kita tercinta ini akan bisa menjadi memiliki pengaruh positif. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu terkait pemaparan materi saya. Jadi di sini sebenarnya saya masih belajar, masih perlu mendalami lagi terkait materi-materi saya di di modul 1.4 ini. Mudah-mudahan insya Allah selesai pendidikan di guru penggerak ini, insya Allah saya dan juga butuh dukungan panjenengan semua, saya bisa menyelesaikan dan bisa membawa pengaruh bagi SD kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mungkin tutur kata saya yang kurang berkenan bagi panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu dapat saya akhiri pertemuan kita pada yang tadinya pagi, sekarang sudah siang ya Bapak Ibu. Oleh karena itu akan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.